Kita akan melanjutkan materi pada bab yang kedua, yaitu tentang zat dan perubahannya. Adapun tujuan pembelajaran untuk kita, yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep model partikel dan sifat zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan proses perubahan wujud zat. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia zat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kalian dapat mendeskripsikan konsep kerapatan atau massa jenis zat dalam kehidupan sehari-hari. A. Pengertian zat. Zat atau materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume dan mempunyai massa. Materi di alam dapat berupa zat tunggal atau murni dan juga dapat berupa campuran. Nah, zat tunggal atau zat yang disebut sebagai zat murni merupakan materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat, sedangkan campuran merupakan materi yang tersusun dari dua atau lebih zat. Sebagai contoh, untuk zat tunggal adalah paku besi. Paku besi tersusun dari zat tunggal, yakni besi itu sendiri. Yang kedua, perhiasan emas. Nah, emas itu tersusun dari zat tunggal, yakni emas itu sendiri. Berbeda dengan zat tunggal, untuk campuran contohnya adalah air laut. Air laut tersusun dari materi yang berupa campuran dari air garam dan zat-zat lainnya. Yang kedua, udara. Udara tersusun dari nitrogen, oksigen, hidrogen, dan karbon dioksida. Berikutnya B. Wujud zat dan model partikelnya. Oke anak-anak, wujud zat itu terdiri dari 3 bentuk, yakni padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki model partikel yang berbeda-beda seperti pada gambar di bawah ini. Yang pertama, padat. Zat padat ya, memiliki susunan partikel yang teratur, berdekatan, serta berikatan secara kuat. Sedangkan susunan partikel pada zat cair bergerak acak, tidak sedekat zat padat, dan berikatan tidak kuat partikelnya, serta partikelnya dapat mengalir. Sedangkan zat gas, susunan partikelnya acak dan renggang, lalu berikatan sangat lemah dan dapat menyebar dengan bebas. Berikut contoh dari wujud zat cair, padat, dan gas. Yang pertama, zat padat contohnya pasti anak-anak sudah tahu ya. Yang di sini ada meja, kursi, buku, batu, pensil, dan lain-lain. Contoh yang kedua untuk wujud dari zat cair ya, ada minyak, sirup, susu, santan, dan lain-lain. Sedangkan contoh wujud zat gas yaitu yang paling kalian tahu yaitu adalah oksigen. Kemudian udara, nitrogen, dan helium. Selanjutnya ada C. Sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika, apa itu sifat fisika? Sifat fisika adalah sifat yang menerangkan penampilan suatu zat atau materi tanpa merubah penyusun materi tersebut, serta tidak menghasilkan zat baru pada proses perubahannya. Nah, untuk sifat fisika contohnya ada wujud zat, massa, volume, massa jenis, kelarutan, daya hantar listrik, kemagnetan, warna, titik didih, titik leleh, titik beku. Nah, itu adalah yang termasuk atau contoh daripada sifat fisika. Ada gambar di situ, anak-anak silakan lihat. Itu adalah bola dengan beragam ukuran dan warna. Yang kedua, sifat kimia adalah sifat yang berkaitan dengan terbentuknya zat baru jika terjadi proses perubahan pada zat terdahulu. Contohnya anak-anak mudah terbakar. Ketika kalian membakar sebuah kertas, maka kertas tersebut akan berubah menjadi abu. Kemudian ada mudah busuk ya, makanan contohnya nasi yang sudah dibiarkan beberapa waktu, dia akan menghasilkan nasi yang berlendir dan aromanya juga akan berubah. Kemudian ada perkaratan pada besi dan berikutnya yaitu mudah meledak. Nah, setelah anak-anak memahami tentang sifat fisika dan sifat kimia, sekarang kita masuk pada D. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama, perubahan fisika merupakan perubahan zat tanpa menghasilkan zat yang baru. Apa saja contohnya? Yaitu pertama, perubahan wujud, yang kedua, perubahan ukuran,
perubahan panjang, perubahan bentuk, dan perubahan bentuk energi. Perubahan fisika dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Yang pertama, ketika air dipanaskan, wujudnya tidak berubah, hanya berubah dari cair menjadi uap. Yang kedua, yaitu ketika biji kopi kita gilik, berubah dari biji kopi menjadi serbuk kopi. Hal ini menunjukkan terjadi perubahan wujudnya saja, tidak menghasilkan jenis baru, di mana air tetaplah air dan kopi tetaplah kopi, yang berubah hanya wujudnya saja. Sedangkan perubahan kimia berbeda dengan perubahan fisika. Pada perubahan kimia menghasilkan jenis zat yang baru, karena perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Contoh perubahan kimia adalah perubahan warna, perubahan rasa, perubahan suhu, pembentukan gas, perubahan bau, perubahan energi, dan terbentuknya endapan. Perubahan kimia seperti pada contoh berikut ini. Ketika kita memotong apel dan kita membiarkannya beberapa saat di udara terbuka, maka apel tersebut akan berubah warna menjadi coklat. Yang kedua adalah pada besi. Karena pengaruh lingkungan, maka besi mudah sekali untuk berkarat. Nah, setelah kita memahami tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, kita masuk pada materi berikut, yaitu tentang siklus air. Nah, siklus air atau hidrologi merupakan proses daur ulang air yang terjadi secara terus-menerus di permukaan bumi. Nah, proses ini berlangsung dengan terjadinya perubahan zat pada air. Kita bisa melihat proses siklus air ini pada gambar berikut ini. Selanjutnya kita masuk pada perubahan wujud zat. Nah, anak-anak, untuk perubahan wujud zat ini, yang pertama contohnya membeku, yaitu perubahan wujud dari wujud cair menjadi padat. Contohnya es batu terbentuk dari air yang membeku. Yang kedua ada proses mengembun, perubahan wujud dari wujud gas menjadi cair. Embun terbentuk dari uap air yang mengalami kondensasi atau pendinginan. Yang ketiga ada deposisi, perubahan wujud gas menjadi padat. Contohnya pada lubang knalpot terdapat endapan berwarna hitam yang merupakan arang karbon hasil dari gas buangan pembakaran sepeda motor. Berikutnya melebur atau mencair, yaitu perubahan wujud dari wujud padat menjadi cair. Contohnya es batu yang mencair. Selanjutnya menguap, yaitu perubahan wujud dari wujud cair menjadi gas. Apa contohnya? Yaitu air yang dipanaskan akan mengalami penguapan. Dan berikutnya adalah menyublim, yaitu proses perubahan wujud dari wujud padat menjadi gas. Contoh, kapur barus lama-kelamaan akan habis karena menguap. Selanjutnya F, massa jenis. Massa jenis suatu benda menunjukkan tingkat kerapatan partikel-partikel penyusunnya. Semakin rapat partikel-partikel, semakin besar massa jenisnya. Demikian pula sebaliknya. Massa jenis suatu benda merupakan perbandingan antara massa dengan volume benda. Persamaannya adalah Rho sama dengan M per V, di mana Rho merupakan massa jenis kilogram meter pangkat 3 atau gram per sentimeter pangkat 3. M sama dengan massa benda, satuannya kilogram atau gram. EV sama dengan volume benda, meter kubik atau sentimeter kubik, satuannya. Lalu untuk peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan massa jenis, ada kapal selam, tinta printer, oli untuk mesin, lapisan batuan penyusun bumi. Konversi satuan massa jenis ke dalam satuan sistem internasional, massa jenis dinyatakan dalam kilogram meter pangkat 3. Namun demikian, satuan massa jenis kadang-kadang dinyatakan dalam gram per sentimeter pangkat 3. Nah, anak-anak, dalam hubungannya dengan massa jenis, benda yang terdapat di air dapat mengapung, melayang, dan tenggelam. Ini semua dipengaruhi oleh massa jenis benda tersebut. Pertama, mengapung. Mengapung terjadi apabila massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis airnya.
Peristiwa melayang apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis airnya. Dan yang berikut ada peristiwa tenggelam terjadi apabila massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Seperti pada gambar berikut, kita akan melihat kapal selam merupakan kapal yang dapat mengubah-ubah massa jenisnya agar dapat menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air. Untuk mengubah massa jenisnya, kapal selam menambahkan massa atau mengurangi massanya dengan cara memasukkan air atau mengeluarkan air agar dapat menyelam. Kapal selam memasukkan air sehingga massa kapal bertambah besar. Begitu pula sebaliknya, jika kapal selam ingin kembali muncul ke permukaan. Selanjutnya ada sebuah contoh soal yang berhubungan dengan massa jenis. Soalnya adalah demikian. Diketahui massanya 15 kg. Jika massa jenis bensin 0,75 kali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3, berapa volume bensin tersebut? Nah, untuk menjawabnya kita bisa memasang rumus V sama dengan M per rho, di mana kita masukkan tadi angka-angkanya, yaitu diketahui M tadi 15 per rho 0,75 dikali 10 pangkat 3. Jadi nilai rho-nya sudah ditentukan juga. Berapa hasilnya? Maka V M per rho, maka 15 dikali 10 pangkat minus 3 per 0,75, maka dihasilkan sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 meter pangkat 3. Nah, anak-anak, kita baru saja menyelesaikan materi pada bab 2 tentang zat dan perubahannya. Semoga kalian dapat mengerti tentang konsep model partikel dan susunan partikel, sifat dari zat padat, cair, dan gas, dan kalian juga kiranya bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan proses perubahan pada wujud zat, apa saja yang termasuk dalam perubahan fisika, perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari, serta konsep kerapatan atau massa jenis zat dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat dalam belajar ya.